Assalamualaikum Bu Sherly. Waalaikumsalam Bu Ina. Apa kabarnya Bu Sherly hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ina. Ya Bu Sherly, jadi seperti kesepakatan kita kemarin bahwa kita saya akan melaksanakan supervisi akademik. Nah, jadi supervisi ini adalah sebuah pemberdayaan berupa pengembangan diri dan nantinya bisa meningkatkan performa mengajar dalam mencapai tujuan belajar. Nah, jadi seperti yang kita bicarakan ini adalah tahapan dari supervisi akademik, yang mana tahapannya itu terdiri ada praobservasi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita nanti akan berbincang-bincang, saya akan bertanya pada Bu Sherly. Nah, jadi itu udah termasuk tahapan yang pertama. Nah, nanti setelah ini masuk ke tahapan kedua, yaitu observasi, di mana nanti Bu Sherly akan melakukan kegiatan pembelajaran dan saya di sana akan melihat Bu Sherly melakukan proses tersebut. Kemudian setelah itu nanti kita bincang-bincang lagi Bu Sherly. Nah, itu tahapan yang ketiga yang namanya pasca observasi. Jadi kira-kira seperti itu Bu Sherly tahapan-tahapannya. Nah, kegiatan kita yang pertama ini namanya kegiatan praobservasi. Jadi dalam rangka untuk melihat kesiapan Bu Sherly. Nah, jadi Bu Sherly kira-kira perbincangan kita ini kira-kira apa yang Bu Sherly harapkan nantinya setelah perbincangan kita ini selesai? Dari yang saya harapkan dalam perbincangan kita ini, tentunya karena ini adalah observasi ya Bu Ina ya. Jadi saya berharap ke depannya itu lebih baik lagi dalam saya mempersiapkan diri untuk observasi ya Bu Ina ya. Jadi saya lebih siap lagi dan lebih memantapkan diri untuk melaksanakan observasi besok. Jadi Bu Sherly sangat berharap supaya bisa mempersiapkan diri nantinya ya Bu Sherly ya. Oke. Jadi Bu Sherly kira-kira kapan Bu Sherly ada waktu nanti observasi, bisa saya observasi nanti di kelas Bu Sherly saat Bu Sherly melakukan proses pembelajaran? Insya Allah Bu Ina bisa tepatnya hari Rabu ya Bu Ina ya. Saya bisa untuk observasi dengan Bu Ina. Insya Allah Bu Sherly siap. Jadi kira-kira nanti waktu Bu Sherly dalam proses pembelajaran materi apa yang akan Bu Sherly ajarkan ke siswa-siswanya? Karena kebetulan ya Bu Ina saya mengajarkan 7. Nah, materi yang akan saya ajarkan itu adalah tentang keragaman sosial budaya di masyarakat Bu Ina. Jadi materi keragaman sosial budaya, materi kelas 7 Bu Sherly? Iya betul, itu mapelnya mapel IPS. Mapel IPS. Oke Bu Sherly. Jadi terkait dengan materi keragaman sosial budaya di masyarakat, itu apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Sherly sampaikan ke siswa-siswa Bu Sherly? Ya Bu Ina, nah dalam hal ini saya memiliki 4 tujuan ya Bu Ina ya. Yang pertama itu melalui out. Nah, siswa dapat menjelaskan tentang definisi keragaman sosial budaya di masyarakat. Nah, yang kedua itu melalui tayangan video. Nah, siswa juga dapat itu menjelaskan tentang faktor-faktor geografis terhadap keragaman sosial budaya yang sangat berpengaruh ya terhadap keragaman tersebut. Nah, kemudian yang ketiga melalui keterangan guru, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang mendukung keragaman sosial budaya di masyarakat. Nah, kemudian yang keempat melalui diskusi itu siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis keragaman sosial budaya di masyarakat. Oke, bagus sekali Bu Sherly. Jadi kira-kira tujuannya ada 4 ya Bu Sherly ya. Jadi Bu Sherly ada memakai hangout, ada menggunakan tayangan video, kemudian dengan teknik diskusi. Jadi semuanya itu sesuai dengan yang dibutuhkan anak terkait tentang materi Bu Sherly keragaman sosial budaya Bu Sherly ya. Jadi di sini saya tadi menangkap dari tujuan pembelajaran yang Bu Sherly baca, siswa dapat menjelaskan definisi keragaman sosial budaya, siswa dapat menjelaskan pengaruh faktor geografis, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang mendukung keragaman sosial budaya, dan terakhir nanti melalui diskusi siswa dapat mengidentifikasi jenis keragaman sosial budaya. Oke Bu Sherly, jadi sejauh ini untuk menunjang proses pembelajaran itu apa yang telah Bu
Selly persiapkan Bu Selly? Nah, alhamdulillah Bu Ina, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa hal ya yang menunjang nantinya dalam observasi saya ini. Nah, yang pertama itu saya sudah mempersiapkan itu merupakan perangkat ya Bu Ina ya. Nah, yang mana perangkat ini itu sangat menunjang dalam kita kegiatan pembelajaran ya, dalam kegiatan kita mengajar di kelas kita. Nah, yang kedua itu saya juga sudah menyiapkan tentang berupa hangout. Nah, yang nantinya siswa dapat memahami juga dari yang dibacanya ya. Nah, kemudian nanti berupa gambar-gambar. Nah, bisa juga dilihat dengan gambar ini siswa lebih paham juga ya. Yang mana kita kan membagi siswa menjadi 3 apa ya, ya. Ada yang mana siswa itu kan yang lebih kuat dengan mungkin cara membacanya ya, kemudian dengan cara gambar dia paham dengan materi, dengan cara dia cuman melihat video ya dia memahami materi. Makanya saya memakai cara begini. Ya mantap Bu Selly. Jadi nantinya Bu Selly dalam menggunakan yang telah Bu Selly siapkan itu saya lihat udah ada EPP, udah ada hangout, udah ada gambar-gambar ya Bu Selly ya. Nah, jadi nampaknya ini udah siap sekali Bu Selly ya Bu Selly. Ya. Kemudian juga saya pakai itu Bu Ina, LKPD-nya ya Bu Ina ya, yang pas tadi. Kemudian juga ada nanti berupa infokus, saya butuh PowerPoint juga menunjukkan tayangan video gitu kan. Alat tambahannya, kemudian berupa buku paket juga saya gunakan di sini. Ya, mantap Bu Selly. Jadi kira-kira ini terkait dengan yang udah Bu Selly persiapkan ini, kira-kira nanti strategi apa yang akan Bu Selly pakai dalam pembelajarannya nanti Bu Selly? Nah, rencananya Bu Ina, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini maksudnya itu apa? Bahwasanya siswa kita itu memiliki perbedaan ya, yang mana di pemahamannya ada yang cepat ya, ada yang lambat. Nah, saya memakai ini itu sangat cocok untuk perbedaan siswa kita tadi. Nah, saya melihat adanya kesiapan siswa dulu. Ya mantap Bu Selly. Jadi itu ya Bu Selly ya. Jadi nanti dalam strateginya, karena anak kita ini ada perbedaan, misalnya perbedaan cara memahami itu yang cepat, yang lambat. Jadi Bu Selly terlebih dahulu mempersiapkan untuk anak yang lambat ini apa yang dipersiapkan Bu Selly ya. Untuk anak cepat ini apa yang akan dipersiapkan ya. Baik Bu Selly. Nah, jadi nanti setelah Bu Selly mempersiapkan ini, kira-kira apa nanti teknik yang akan Bu Selly pakai nanti dalam kelas di saat proses pembelajaran? Nah, di sini saya memakai teknik ada 3 ya Bu Ina ya. Yang pertama itu adalah audio, yang kedua visual dan kinestetik. Jadi anaknya nanti dikelompokkan ya, dikelompokkan ya, di 3. Jadi duduknya gitu dikelompokkan sesuai gaya belajar. Iya, sesuai gaya belajar mereka. Jadi Bu Selly akan menerapkan teknik diskusi. Ya, diskusi. Diskusi. Gitu, ya. Jadi dia dibagi menjadi 3, yang mana ada audio tadi saya bilang, dan visual dan kinestetik. Oke Bu Selly, mantap. Jadi Bu Selly apakah Bu Selly dalam mempersiapkan ini semuanya ya, mempersiapkan untuk anak audio, anak visual, anak kinestetis, apakah Bu Selly ada membutuhkan bantuan? Kira-kira siapa yang Bu Selly butuhkan untuk membantu Bu Selly nantinya? Dalam hal ini tentu saya butuh bantuan dari Bu Ina ya. Nah, yang pertama itu tentunya saya butuh bantuan kepada rekan-rekan yang lain, mungkin saja mungkin ke Ina sendiri saya. Ya, oke, siap Bu Selly. siap Bu Selly ya. Oke, jadi nanti Bu Selly mulai mempersiapkan bagaimana perencanaannya, kemudian strateginya. Ya, kayaknya udah selesai ini semua Bu Selly ya. Udah di kepala semuanya, tinggal prakteknya aja ya Bu Selly ya. Insyaallah. Nah, jadi terkait dengan ini Bu Selly, kira-kira pengembangan kompetensi apa area kompetensi yang akan Bu Selly capai? Tentunya Bu Ina, saya ingin ya meningkatkan kemampuan pengembangan diri saya yang mana itu untuk supaya strategi yang saya lakukan itu lebih meningkatkan lagi dalam kompetensi sosial dan emosional saya. Nah, jadi saya terkait keragaman murid tadi ya Bu Ina ya. Nah,
yang mana murid ini kan ada yang lambat, ada yang cepat ya Bu Ina ya. Jadi saya memahami pembelajaran yang diberikan, jadi supaya saya lebih menyikapi dan mengontrol emosi saya. Iya, jadi begitu ya Bu Sherly. Jadi Bu Sherly dalam memberikan materi bagaimana anak yang lambat ini bisa tidak jauh ketinggalan dari anak yang Betul. cepat. Ya. Jadi bagaimana teknik yang Bu Sherly pakai supaya anak itu lebih memahami gitu ya Bu Sherly ya. Nah, mungkin ini terkait kompetensi pedagogik dan profesional. Ya. Juga Bu Sherly berusaha untuk meningkatkan kompetensi sosial yang mana Bu Sherly bisa lebih sabar gitu ya Bu ya. Kadang kan ada anak kita yang lambat menerima, Ya, udah betul. dijelaskan dia juga nggak paham. Jadi di sanalah perlunya rasa sabar ya Bu Sherly. Ya, baik Bu Sherly. Semoga apa yang Bu Sherly upayakan sesuai dengan yang direncanakan Bu Sherly. Insya Allah. Semoga ya semoga sukses Bu Sherly. Insya Allah. Ya, terima kasih Bu Sherly. Terima kasih juga bersama Bu. Baik Bu Sherly, mungkin hanya untuk praobservasi mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dengan observasi ya Bu Sherly ya. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih banyak Bu Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi siswa Ibu. Apa kabarnya hari ini? Semangat ya. Ada yang sakit?
adalah sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya antara lain itu bahasa daerahnya, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat
kemudian supervisi akademik yang pertama satu kita bisa masing-masing. Tahap kedua kalau nggak salah hari Rabu tanggal 17 Mei ya bisa dia kita melakukan tahapan kedua yaitu observasi. Nah pada proses pembelajaran Bu Sri memberikan materi keragaman sosial budaya di masyarakat. Materi PSP setuju ya Bu Sri ya? Ya, nah jadi kira-kira dari kegiatan kita ini apa yang Bu Sri harapkan? Tentunya ya saya harapkan yang yang pertama itu mengenai penjelasan kemarin apa-apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi harapan Bu Sri setelah melaksanakan proses pembelajaran apa yang perlu diperbaiki ya Bu Sri ya untuk pembelajaran dan itu bagaimana cara memperbaikinya. Baik Bu Sri, nah kemarin kan kita udah apa ya melaksanakan proses pembelajaran. Kira-kira setelah itu bagaimana perasaan Bu Sri? Alhamdulillah Lina tentunya saya sangat lega ya karena di sini saya menggunakan sistem pembelajaran diferensiasi. Nah siswa di sini lebih antusias dan lebih semangat untuk belajarnya karena kita menggunakan gaya belajar itu visual, audio dan tulisan. Oh iya, jadi ada perasaan juga ya, ya. Namanya usia, ya. Mungkin anak lebih memahami dari silus-silus Iya. ya. Nah jadi kira-kira Bu Sri waktu kita observasi dulu, nah apakah rencana program Bu Sri ini rasanya sudah tercapai Bu Sri? Alhamdulillah sudah dominan. Nah di sini saya melihat sudah ada pencapaian karena saya menggunakan teknik yang berbeda dari sebelumnya. Nah, yang mana saya membagi siswa itu 3 kelompok, nah sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi saya lihat saya sudah memberikan sesuai dengan keinginan atau kemampuan siswa. Iya bagus. Jadi Bu Sri mengajar materi PPS kelas 7 dengan tema keragaman sosial budaya di masyarakat. Kalau nggak salah Bu Sri waktu saya presentasi ada 4 tujuan pembelajaran yang bisa ya. Kira-kira tujuan 4 dari tujuan pembelajaran ini apa sudah tercapai Bu Sri? Alhamdulillah sudah dominan. Yang mana di sini saya memiliki 4 tujuan pelajaran. Yang pertama itu adalah siswa menjelaskan keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua menyebutkan hal-hal yang mendukung keragaman sosial budaya. Sedangkan yang ketiga itu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman sosial budaya. Yang keempat mengidentifikasi jenis keragaman sosial budaya. Yang keempat Iya. Nah, ya sudah. Nah, proses pembelajaran itu Bu Sri apa kira-kira kalau yang baik yang telah berhasil dilakukan? Hal yang baik tentunya memudahkan siswa ya dalam memahami materi melalui penggunaan media yang bervariasi di Bina. Nah, di sini tadi kan sudah dibilang kita memiliki 3 variasi media itu ada kita menggunakan video, gitu kan, yang menggunakan nanti pada KPD, juga menggunakan video. Ya, Bu Sri sudah menyiapkan sedia kegiatan video, sehingga itu Bu Sri memberikan beda anaknya, handphone, dan Bu Sri ya. Nah, kira-kira kalau Bu Sri merasakan dalam proses pelaksanaan pembelajaran Bu Sri, kira-kira apa yang masih kurang atau yang perlu diperbaiki Bu Sri? Saya rasa sih dalam hal ini ada yang penting ya diperbaiki. Nah, yang pertama itu kita kan dalam tahap memenuhi kebutuhan siswa ya Bina ya. Nah, jadi saya di sini perlu observasi dulu Bina dalam mengetahui apa saja kira-kira yang membutuhkan siswa gitu kan dalam pembelajaran. Dan belum maksimal aja betul-betul. Ya betul. Baik Bu Sri, mungkin bagaimana rencana Bu Sri untuk mandiri ke depan selanjutnya? Tentunya Bina saya pribadi itu lebih
lebih menambah wawasan saya ya. Contohnya saja seperti mungkin saya lebih sering ikut latihan, saya lebih sering melihat video di YouTube yang mungkin saya mengajar kelas gitu ya, atau saya lebih banyak ikut kembali PNN ya Bu Ina ya. Jadi saya lebih sering melakukan latihan dan pengembangan diri saya. Kalau yang saya kita bisa menjadi sumber lainnya apalagi Iya. itu banyak Betul. ya kemudian video itu juga itu banyak jadi kita sebagai dosen belajar kesehatan dunia. Oke Bu Seni, kira-kira ini rencana Bu Seni ini apa nak Bu Seni Ya, insya Allah lebih cepat ya. ya mungkin memanfaatkan yang lain ingin sih gitu ya Iya, iya, ya iya. yang kita sama sibuk mungkin melalui YouTube mungkin bisa Iya, ya Bu betul. Seni ya. Nah, kalau kita menunggu pelatihan mungkin itu bermanfaat ya Bu Iya. Seni. Ya baik Bu Seni, kira-kira mulai Bu Seni untuk rencana-rencana pengembangan diri ini kira-kira berapa target yang itu tercapai untuk pengembangan diri? Kalau targetnya punya saya itu antara 2 bulan atau 3 bulan ke depan, atau mungkin kalau jalan baru. Iya, iya. Yang baru ya Iya, Bu iya, Seni iya. ya. Oke. Nah, siapa yang Bu Seni ajak untuk membantu agar komite Bu Seni ini bisa mewujudkan setidaknya mungkin ada pengapian lain yang Bu Seni dalam pengembangan diri di Bu Seni. Tentunya ini yang pertama itu ke kelas kita. Ada rekan guru yang lain, mungkin teman-teman sejawat. Oke, itu yang bisa dia ya. Jadi berkomunikasi dengan para sekolah, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Oke, Bu Seni, mungkin ada yang akan Bu Seni sampaikan? Mungkin Ya, rasanya memang juga itu ya Bu Seni ya, juga Gibson ya lagi Bu Iya, Seni. Gibson. Ya oke baik Bu Seni. Mungkin saya perlu mengikuti lagi. Jadi kegiatan kita mulai dari observasi, dan selanjutnya terakhir adalah diskusi. Jadi memang kita sebagai guru ini Bu Seni selalu berusaha untuk menjaga profesi kita, bagaimana kita proses pembelajaran kita itu memang benar-benar benar-benar yang berpihak pada murid, dan kita berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Oke Bu Seli, terima kasih atas kesempatannya. Ya sekali lagi Bu Seli, saya mengucapkan selamat kepada Bu Seli. Semoga apa yang